Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai ukuran penyebaran data. Oke, nah apa yang akan kita pelajari? Nah, di ukuran penyebaran data kita akan mencoba mencari bagaimana mencari jangkauan, rentang interkuartil, simpangan interkuartil, hingga simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Oke, sebagai pengantar, nah jadi kalau kita mencari memiliki dua buah data ya, nah ini kita perhatikan. Nah, rata-ratanya itu yaitu 50. Nah, tetapi ini tidaklah cukup untuk menggambarkan distribusi skor tersebut. Nah, skor A punya variasi dari 45 sampai 54. Nah, yaitu cukup dekat dengan rata-ratanya. Nah, sementara skor-skor kelompok B bervariasi 15 sampai 84. Gitu. Nah, tampak bahwa skor B lebih besar. Nah, lebih tersebar daripada skor kelompok A, walaupun keduanya memiliki kelompok min yang sama. Oke, nah keragaman atau variasi setiap kumpulan data dapat diukur dengan menggunakan suatu nilai numerik yang disebut ukuran penyebaran data. Oke, nah ada 6 ukuran penyebaran data yang mulai dari rentang atau jangkauan hingga simpangan baku. Oke, rentang. Nah, rentang itu artinya jangkauan. Sebelum kita sudah mempelajari ini, di mana nilai paling tertinggi dikurangi nilai yang terendah. Nah, ini contoh misalkan. Ya. Oke, ini jangkauan yang bagian A 54 dikurangi 45 9. Kalau misalkan jangkauan yang B 84 kurangi 15 69. Oke, nah rentang skor kelompok B jauh lebih besar daripada rentang skor kelompok A. Nah, hal ini menunjukkan bahwa skor kelompok B lebih tersebar atau lebih bervariasi daripada skor kelompok A. Gitu ya. Oke, ini contoh untuk yang berkelompok. Nah, pertama kita cari nilai tengah kelas terendahnya dulu ya. Kemudian kelas tertingginya. Nah, kemudian kita cari selisihnya. Nah, nanti ketemu 25. Oke, kemudian ada rentang interkuartil. Nah, ini selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, coba kalau misalkan kita perhatikan grafik distribusi frekuensinya dari sebuah data. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan, tampak bahwa rentang interkuartil adalah ukuran penyebaran data yang lebih baik daripada rentang, karena ia mengukur rentang dari 50% data yang di tengah. Ya. Oke, kemudian ada simpangan interkuartil, di mana ini digunakan untuk mencari setelah dari rentang interkuartil. Oke, ini contoh ya. Oke, untuk mencari nilai simpangan dan rentangnya, kita bisa cari. Nah, pertama susun dahulu datanya. Oke, setelah itu kita cari kuartilnya. Oke, kalau sudah dapat kita bagi 2. Kita cari selisihnya untuk mencari interkuartil ya. Kemudian kita cari simpangan kuartilnya. Oke, lanjut. Kalau misalkan datanya berkelompok, kita cari dulu kuartil pertama dan kuartil ketiganya.
Nah, kemudian kita cari selisihnya kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Kemudian setengah dari rentang interkuartilnya, yaitu simpangan interkuartil. Oke, nah kemudian ada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata bisa dicari dengan cara berikut. Ya, ada yang digunakan. Nah, ini tanda mutlak. Ya, jadi hasilnya nanti positif. Kalau data tunggal, ya, XI-nya berarti data pertama dikurangi rata-rata. Kalau simpangan rata-rata data berkelompok, berarti XI-nya ini nilai tengah dikurangi rata-rata, ya. Oke, ini contoh. Nah, misalkan tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, cara penyelesaiannya pertama kita cari dulu rata-ratanya berapa. Nah, kemudian kita gunakan persamaan yang tadi. Nah, kemudian kita cari selisih data pertama, ya, dengan rata-ratanya. Data kedua dengan rata-ratanya juga. Nah, oke. Nanti hasilnya di sini 0, min 1. Nah, kemudian karena ada tanda mutlak hasilnya jadi positif, ya. Nah, kemudian hasilnya 8/7 atau 1,14. Oke, nah bagaimana untuk yang data berkelompok? Nah, sama saja untuk data berkelompok. Pertama kita cari dulu nilai tengahnya, ya. Mulai dari nilai tengah, hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah, selisih dengan nilai tengah dengan rata-ratanya, gitu ya. Kemudian hasil perkalian selisih mutlak, ya, dengan frekuensinya, gitu. Nah, dijumlah kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, pertama tentu saja kita perlu mencari nilai rata-ratanya, ya, sehingga kita bisa punya nilai 14,5 gitu, ya. 14,5 ini dari mana? Ya, 143 dikurangi 157,5 dimutlakkan. Jadi hasilnya positif. Kemudian 29 ini dari mana? 29 ini dari 14,5 dikali 2. Ya. Nah, oke. Kemudian kita gunakan persamaan yang untuk simpangan rata-rata data berkelompok. Di hasilnya ketemu 5,15. Oke, ini kode daring untuk KBM kali ini. Silahkan isi kalau misalkan bisa mengakses video. Oke, nah kemudian ragam atau varian. Nah, jadi ragam atau varian didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan tiap datum terhadap min atau rata-rata. Oke, kita bisa gunakan ini untuk mencari data yang tunggal. Data tunggal. Kemudian bisa juga digunakan untuk data yang berkelompok. Nah, tetapi ada di sini ada yang data populasi, ada data sampel. Nah, jadi kalau misalkan kita anggap nilainya itu sebuah populasi, maka kita gunakan sebetulnya lebih baik kita gunakan cara yang pertama. Tapi kalau misalkan datanya sedikit sebagai sampel saja, kita gunakan cara yang kedua, ya, gitu. Nah, tapi biasanya untuk perhitungan biasa dalam sebuah perhitungan, tidak dalam sebuah penelitian, kita cukup menggunakan varian yang data populasi, ya, baik itu yang ragam atau varian data tunggal atau data berkelompok. Oke. Nah, simbol dari ragam atau varian itu sendiri S kuadrat, ya. Jadi sekali lagi, biasanya untuk tingkatan SMA biasanya kita gunakan data yang populasi saja. Untuk data sampel biasanya untuk menggunakan di dalam sebuah penelitian. Oke, kemudian ada simpangan baku. Nah,
kalau simpangan baku ini akar dari selisih jumlah kuadrat. Nah, ya. Jadi akar dari ragam. Ya. Jadi bisa juga kita langsung mencari nilai standar deviasi atau simpangan baku, ya, kemudian langsung diakarkan. Oke, ini contohnya. Oke, misalkan pertama kali cari rata-ratanya dulu. Ya, kita ketemu 8. Nah, kemudian untuk ragam kita gunakan persamaan umumnya. Nah, nanti ketemu hasilnya ini 1,67. Nah, simpangan baku sehingga diperoleh 1,29. Oke. Nah, ini contoh data sampel. Nah, jadi data aslinya cuma ada 40 ya. Dia ngambil sampel nih. Cuman 5 gitu. Kita bisa gunakan persamaan yang keduanya gitu. Ya, jadi kenapa dikurangi 1? Karena dia menggunakan data sampel. Nah, data aslinya 40 ya. Gitu. Jadi variannya gitu. Oke, kemudian ada simpangan baku untuk apa nih? Data berkelompok ya. Nah, ini caranya gitu. Nah, gitu. Cari rata-ratanya, kemudian kita cari akar dari ragamnya sebetulnya ya. Jadi jumlah FI dikali X min X bar kuadrat. Nah, itu kan 83,67 per 30. Hasilnya 5,28. Oke, terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan kerjakan latihannya yang ada di Quizzes.